ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa battabi'ahum illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratil mulkaram wal muqtaram yang saya hormati para alimul ulama, Ustadz Al-Muqaram, Bapak dan Ibu saudara sekalian, dan teman-teman yang saya sayangi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jumpa kita dalam kesempatan ini tidak lain dan tidak bukan memperingati kembali satu momentum yang amat sangat bersejarah yang telah terjadi pada hari Senin tanggal 12 awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi telah lahir ke alam dunia manusia sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna mentalnya, dan sempurna akhlaknya. Beliau Nabi kita, beliau Rasul kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pak, Bu, Ibu, jelas Bu? Sekarang zamannya zaman now, Bu. Kalau sedang gelisah, ambil HP langsung update status di sosial media. Betul apa betul, Bu? Jelas ya, Bu? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sempurna, tidak ada kekurangan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita lihat sifatnya, kemampuannya yang luar biasa, mampu bergaul dengan supel, lembut bicaranya, santun tutur katanya, akhlakul karimah menghiasi dirinya, tawaduk sebagai senjatanya, dan dakwah sebagai medianya. Sedikit pun tidak ada kekurangan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sahabat mengumpamakan kepribadian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bulan yang dikelilingi bintang, bagaikan mentari yang memancarkan cahayanya. Subhanallah. Kan ada di kitab Burdah, di kitab Berjanji yang biasa dibacakan oleh mamang santri dan teteh santri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suluri. Anta syamsun, engkau Muhammad, kata sahabat, bagaikan matahari. Anta badrun, engkau Muhammad, bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqan nuri, engkau Muhammad, bagaikan cahaya di atas para cahaya. Maka pantaslah Allah berfirman yang diabadikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang bagus, contoh yang mulia, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. So kita mau lihat dari mana, mau nyontoh dalam segi apa, tidak ada kekurangan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jadi pedagang, Rasul juga pernah dagang, Pak. Kalau kita jadi suami, Rasul juga punya istri, Bu. Kalau kita jadi pemimpin, Rasul juga pemimpin, Pak. Pemimpin di atas para pemimpin, jenderal di atas para jenderal, presiden di atas presiden.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdengan dengan para nabi, Rasul menyandang gelar Sayyidul Anbiya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdengan dengan seluruh makhluk, Rasul menyandang gelar Sayyidul Makhlukan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini digagaskan oleh seorang pejuang Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Melihat kemerosotan Islam di tengah-tengah umat, Islam sudah tidak dihargai lagi sebagai agama, Al-Quran sudah diabaikan, limbah iman melanda, maksiat terjadi di mana-mana, dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan para ulama dan dilakukan pemotongan hewan, dan diadakan pula lomba karya tulis, yang dimana lomba tersebut menggali lagi sejarah Rasul, masa kecil Rasul, sebelum diutusnya Rasul, sebelum wafatnya Rasul, dan masih banyak lagi sejarah-sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemenang lomba tersebut yang bernama Syekh Ahmad Marzuki dengan kitabnya yang populer di kalangan santri, Berjanji atau Rawi. Jauh sebelum malam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya Nabi sudah di-planning untuk dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam hadis qudsinya, laula kalamma ghalfatul aflak, kalau bukan karena engkau Muhammad, kata Allah, aku tidak akan pernah menciptakan alam raya ini. Ada satu kisah di mana sahabat Ansor yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya sahabatku, aku kepingin bertanya kepadamu ya Rasulullah, tentang apakah wahai sahabatku? Jawab dengan jujur demi ayahku dan ibundaku. Siap, kata Rasul. Siapakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan keberadaan lainnya? Itu pertanyaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Nur Nabika ya Jabir, cahaya nabimu ya Jabir. Berarti yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi. Nabi engkau maksudmu? Ya sahabatku. Terus bagaimana? Faja'ala dzalikan nur yaduru biqadratiha tusya'a Allah. Kemudian cahaya Nabi berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Walam yakun fatalikallah, sebelum diciptakan yang namanya Lauhil Mahfuz. Wala qalam, sebelum diciptakan yang namanya qalam. Wala jannah, sebelum diciptakan yang namanya neraka. Wala nar, sebelum diciptakan yang namanya surga. Pertanyaannya, sejak kapan cahaya Nabi diciptakan wahai Nabiku Muhammad? Kanjeng Nabi menjawab, kuntu nurab baina yada qabla khalqi Adam arba'ati alfasana. 400.000 tahun sebelum keberadaan Nabi Adam diciptakan, terlebih dahulu Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau luar biasa, beliau istimewa, beliau mulia, bukan hanya dimuliakan oleh umatnya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung memuliakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi lam ya'lam lil ghalabah. Allah yang langsung memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan seluas-luasnya. Ufikum bitaqallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik kita Akmal. Semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita semua.